Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar fisika bersama Pak Rusam. Kali ini kita mendiskusikan induksi elektromagnetik bagian yang ketiga. Jadi pada bagian pertama kalian sudah memahami bagaimana induksi Faraday bekerja. Kemudian pada bagian yang kedua kita sudah diskusikan bagaimana cara mengubah flux magnetik, dan yang bagian ketiga ini bagaimana penerapan induksi magnetik dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada dua hal, yaitu pada generator dan transformator. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin melakukan kilas balik terhadap pertemuan yang kedua. Itu ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan perubahan flux magnetik, ya. Jadi perubahan flux magnetik itu kan yang menghasilkan geger induksi. Lalu bagaimana caranya? Karena flux magnetik itu rumusnya adalah BA cos theta, jadi ada 3 faktor. Maka kecepatan perubahan flux dilakukan dengan cara yaitu mengubah luas penampang A. Yang kedua mengubah medan magnet B, dan yang ketiga mengubah sudut. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Menambah luas penampang itu terjadi pada kawat yang bergerak tegak lurus memotong medan magnet. Mendapatkan gegel induksinya adalah epsilon minus BLV, B-nya medan magnet, L-nya panjang kawat, dan B-nya kecepatan. Yang kedua, mengubah medan magnet. Ini dilakukan pada elektromagnet atau solenoida, ya. Hasilnya adalah epsilon sama dengan, jadi yang diubah sebetulnya arusnya, karena magnetnya bukan magnet alami atau magnet permanen, tapi magnet elektro atau magnet yang terbuat dari arus listrik. Jadi yang diubah arus listriknya sehingga didapat epsilon sama dengan min N dI per dt. Jadi yang diubah arusnya. Dan yang ketiga, mengubah sudut. Yang mengubah sudut itulah yang kemudian kita menghasilkan gegel induksi pada generator, ya. Nah, hasilnya adalah epsilon sama dengan MdA omega sin omega T, dan NBA omega ini N-nya adalah jumlah linitan, B medan magnet, A luas penampang, dan omega adalah kecepatan putaran sudutnya. Ini disebut dengan epsilon atau GGL maksimumnya. Nah, kita akan lanjutkan tentang generator. Anak-anak, generator itu penghasil listrik yang saat ini dominan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Skemanya ada magnet besar, ya, kemudian ini ada kumparan, jadi kumparannya diputar dengan sumber tenaga tertentu. Nah, kemudian karena perubahan flux itulah timbul arus listrik. Arus listrik ini akan mengalir sedemikian, kemudian dialirkan ke kebutuhannya. Ini misalnya contohnya lampu, ya. Arus itu kemudian dia akan membentuk siklus, ya. Nah, sudut berubah itu kan maksimum, bentuknya saja ini epsilon sama dengan GGL maksimum kali sin omega T. Nah, secara matematis dapat kita deskripsikan bahwa GGL-nya itu akan membentuk gelombang sinus. Dalam artian secara fisik kita artikan, nanti GGL-nya akan 0, positif, kemudian negatif, dan seterusnya. Nah, untuk sederhana seperti inilah kemudian yang kita namakan tegangannya atau arusnya akan menghasilkan arus yang tidak stabil, tapi fluktuatif, naik turun dalam arah positif, maka disebut dengan alternating current atau AC. Jadi generator sebenarnya hasilnya generator AC. Kemudian yang kedua, karena kebutuhan sehari-hari secara real kita itu sebetulnya lebih banyak membutuhkan arus searah, arus DC, maka kemudian diproduksilah generator DC. Jadi arus ini mengalir ke sini, balik lagi melewati kawat yang seperti ini. Jadi ketika ini putar, ini terjadi. Maka sesungguhnya nanti nyala lampunya itu dalam kecepatan yang tinggi sebenarnya tidak nyala gitu, tidak, tapi redup begitu.
Oke, ini adalah generator DC. Pada generator DC, sedikit arus yang dialirkan itu melalui ring bersekat sehingga arus yang tersimbol itu akan mengalami fluktuatif tetapi dalam arah positif terus. Jadi ini positifnya tidak pernah berubah ya, di bagian sebelah kiri, yang sebelah kanan akan negatif terus. Hanya saja nilainya tetap berfluktuasi. Jadi listrik yang seperti ini sebetulnya dinamakan listrik yang tidak stabil. Ini bisa menimbulkan efek kerusakan yang dalam waktu lama ya. Maka dari itu kemudian untuk generator DC ini akhirnya orang mencari teknologi bagaimana supaya fluktuasinya itu berkurang. Itu biasanya dengan menggunakan rangkaian perata. Nah, hasilnya nanti induksinya itu atau gegel induksinya tidak fluktuatif terlalu, tapi masih ada tetap ya, masih tetap ada. Nanti kalian akan pelajari ini semua nanti di rangkaian kapasitor perata untuk transformator atau di rangkaian menggunakan dioda ya, dioda. Nanti kita lanjutkan ke ini. Jadi generator. Jadi generator adalah produsen gel induksi. Jadi ada generator AC dan generator DC ya. Berikutnya adalah tentang transformator. Jadi penerapan pada transformator. Nah, sekalian, transformator itu adalah alat untuk mengubah menjadi besar atau menjadi kecil, besar dari tegangan tegangan arus listrik bolak-balik ya. Jadi fungsinya sangat dibutuhkan dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Ada transformator yang fungsinya untuk menaikkan tegangan, ada transformator untuk menurunkan tegangan. Nah, di rangkaian televisi atau komputer kamu akan dapatkan transformator seperti ini. Nah, di rangkaian televisi atau komputer itu transformator ini umumnya adalah transformator step down. Jadi tegangan listrik dari PLN 220 volt masuk ke televisi lalu diturunkan, masuk ke laptop terus diturunkan, masuk ke adaptor untuk ngecas baterai dan sebagainya, itu diturunkan. Kenapa? Karena yang diperlukan mungkin hanya 6 volt, hanya 12 volt, hanya 3 volt dan seterusnya. Tegangan listrik PLN itu 220 volt ya. Tapi PLN juga membutuhkan transformator step down maupun step up. Jadi step up itu misalnya dari generator turbin itu tegangannya hanya ribuan, tapi mau dikirim ke Jakarta itu biasanya dinaikkan dulu menjadi 150.000. Nah, itu berarti transformatornya adalah step up, dinaikkan tegangannya. Nah, nanti sampai di lokasi, gardu induk turunkan lagi. Dari gardu induk ke transmisi yang biasanya tiang listrik jalan raya itu diturunkan, dan dari jalan raya masuk ke rumah-rumah itu biasanya. Nah, inilah transformator ini step down ya. Nah, ini ada orang sedang memasang itu. Kemudian, nah, rangkaiannya kira-kira seperti ini. Jadi sumber inputnya ada arus yang berubah-ubah, arus yang berubah-ubah menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sini. Perubahan medan magnet di sini menginduksi ke sekunder. Maka keluarannya akan berupa juga arus yang berubah-ubah. Jadi karena medan magnetnya juga selalu berubah-ubah. Nah, karena GL induksi itu tergantung pada jumlah lilitan ya, kan epsilon sama dengan N deflux per dt, maka kita akan menggunakan persamaan itu untuk mencari hubungan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Input atau primer ya, itu
itu kalau ini berarti karena jumlah lilitannya yang di sebelah kanan sekunder lebih besar, ini namanya transformator step up. Ya, hasilnya akan lebih besar ya. Jadi kamu lihat ini jumlah lilitannya kan lebih kecil, ini sini lebih banyak. Ya. Jadi dari persamaan ini induksi Faraday kan seperti ini, GGL sama ND flux per dt, maka perbandingan antara GGL induksi pada rangkaian input dibanding dengan rangkaian output, atau tegangan input dengan tegangan output, input itu primer, output itu sekunder, maka sebanding dengan jumlah lilitannya. Jadi misalnya kita punya 1000 volt, mau diturunkan menjadi 500, masukkan aja inputnya 10 lilitan, outputnya 5, kan turun 2 kali, maka tegangannya turun juga akan menjadi 2 kali. Jadi sederhana seperti itu ya. Untuk transformator ideal itu biasanya daya input, misalnya ini 100 watt, outputnya juga sama 100 watt, tidak ada yang menghilang. Tetapi kenyataannya itu selalu saja ada daya yang terbuang menjadi panas ya. Jadi bahan-bahan itu yang kalau bekerja akan panas, itu keluar. Karena ideal maka daya output sama dengan daya input, maka berlaku persamaan. Daya itu kan tegangan kali arus, jadi tegangan primer tegangan arus primer sama dengan tegangan sekunder kali arus sekunder. Jadi VPIP sama dengan VS kali IS. Sedangkan untuk transformator ideal atau real, untuk transformator real, daya inputnya itu selalu lebih kecil ya, daya outputnya selalu lebih kecil daripada daya input. Hubungannya kita nyatakan dengan input, P output, output itu sekunder sama dengan P input primer dikali dengan efisiensi. Ini dibacanya eta kali efisiensi ya. Maka efisiensi sama dengan dalam persen. Kemudian perhitungannya nanti mengikuti persamaan ini ya. Oke. Kita diskusi ada 2 nomor anak-anak. Generator AC menghasilkan GGL epsilon sama dengan 20 sin 100 pt. Berapa besar GGL maksimumnya? Berapa kecepatan sudut dan berapa frekuensinya? Kita ingat samaan GGL induksi pada generator kan E epsilon sama dengan E maksin omega T. Maka sebenarnya ini kamu sudah bisa didapatkan ini ya. Kamu dapatkan. Nah, ini kan maksnya ini ya kan, kemudian ini adalah omeganya, sehingga kamu dapatkan GL maksimumnya 20 volt dan omeganya 100, kecepatan sudut ini omega, dan berapa frekuensinya? Frekuensi kita gunakan persamaan omega sama dengan 2πf, sehingga F nya didapat 50 Hz, yaitu 100 pi dibagi 2pi ya. Kemudian yang terakhir ini, ketahui sebuah trafo step up dengan efisiensi 90%, ini eta ya. Mengubah tegangan dari 1000 ini primer, input, primer. Kemudian menjadi 2 ini sekunder. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 45 watt, ini daya P sekunder ya. Sekunder. Jika lampu normal, tentukanlah kuat arus pada kumparan primer. Maka kita dapatkan demikian. Kita gunakan rumus P output sama dengan eta kali P input. Ya, outputnya 45 ya kan? Ini tadi outputnya. Kemudian efisiensinya 90% berarti 0,90. Inputnya PP kali IP. Sehingga didapatkan 45 0,90 kali 100, tegangan primernya tadi kan 100 kali IP, maka hasilnya IP adalah 45/90, hasilnya 0,5 ampere ya. Demikian anak-anak, hari ini kamu sudah belajar 2 hal, generator dan transformator. Semoga manfaat. Sampai jumpa di kuis AD34 yang akan datang. Pelajari buku sekolah elektronik dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.